Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang materi yang berjudul tentang memahami tradisi Islam Nusantara sebagai bukti ajaran Islam dalam mengakomodir nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Nenden Munawwaroh MPDI, yang disusun oleh Jihan Anggiani, Muhammad Syifaul Ihsan, dan Selvi Megayanti dari kelas PIA semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Dalam pembahasan kali ini, akan ada 3 poin yang akan disampaikan, di antaranya yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kiai Haji Said Aqil Siroj mendefinisikan Islam Nusantara sebagai Islam yang tidak menghapus budaya Islam yang tidak memusuhi tradisi, dan Islam yang tidak menafikan atau menghilangkan kultur. Islam Nusantara mensinergikan nilai-nilai universal bersifat teologis dari Tuhan yang ilahiyah dengan kultur budaya tradisi yang bersifat kreativitas manusia atau insaniah. Tradisi menurut bahasa berarti adat istiadat, kebiasaan, turun-menurun. Sedangkan tradisi menurut istilah adalah adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan. Hal inilah yang membuat proses dakwah Islam pada saat itu tidak terlepas dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat karena sudah mendarah daging, sehingga memerlukan proses yang cukup lama. Dalam hal ini, dapat kita pahami bahwa tradisi Islam di Nusantara merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Yang kedua yaitu pembahasan. Dalam pembahasan, ada 2 poin yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu tentang meyakini ajaran Islam adalah yang paling sempurna, dan yang kedua meyakini agama Islam menghargai tradisi Nusantara. Poin yang pertama yaitu tentang meyakini ajaran Islam adalah yang paling sempurna. Agama Islam sudah sempurna, tidak boleh ditambah dan juga dikurangi. Kewajiban umat Islam adalah ittiba. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah wafat pada tahun 774 Hijriah menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan juga jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada agama lain kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan telah sempurna kalimat Robmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 115.
Poin yang kedua yaitu tentang meyakini agama Islam menghargai tradisi Nusantara. Watak agama sesungguhnya adalah sebagai perekat solidaritas sosial, karena nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan di dalamnya sudah tentu agama berasal dari tradisi yang dimodifikasi oleh para pembawa pertamanya, disesuaikan dengan apa yang dia yakini berasal dari perintah Tuhan. Seorang pembawa ajaran agama atau nabi mulanya menganggap agama adalah persoalan individual, karena jelas apa yang dimaksud oleh perintah Tuhan hanya dipahami dan dijalankan oleh seseorang yang dipilihnya untuk menjadi penyebar agama kepada masyarakatnya. Agama tentu saja berimplikasi pada adanya ketaatan setiap pemeluknya untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisinya yang baik dan meninggalkan tradisi lainnya yang dianggap buruk. Tradisi-tradisi sebelum Islam seperti praktik khitan, haji, berpuasa, pernikahan, soal pembagian warisan dan lainnya merupakan peninggalan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap dijunjung tinggi dalam adat masyarakat Arab, termasuk bagian tradisi keagamaan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad pra-Islam atau sebelum Islam. Agama dengan demikian adalah warisan dari tradisi-tradisi masyarakat atau kepercayaan sebelumnya yang saling melengkapi, dan tentu saja agama berkecenderungan untuk memperbaiki setiap penyimpangan sebuah tradisi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tradisi menurut bahasa berarti adat istiadat, kebiasaan, turun-menurun. Sedangkan tradisi menurut istilah adalah adat kebiasaan turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan. Hal inilah yang membuat proses dakwah Islam pada saat itu tidak terlepas dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, karena sudah mendarah daging, sehingga memerlukan proses yang cukup lama. Dalam hal ini, dapat kita pahami bahwa tradisi Islam Nusantara merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat istiadat yang ada di Nusantara. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.